Ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang, terutama mereka yang merasa hidupnya tidak juga berubah meski sudah berusaha keras setiap hari. Mereka melihat orang kaya dari jauh, dengan penuh prasangka, rasa iri, bahkan kemarahan yang tak beralasan. Mereka berpikir bahwa kekayaan datang karena keberuntungan, warisan, atau permainan curang. Padahal, jika mereka mau membuka mata sedikit lebih lebar, mereka akan melihat bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dalam semalam. Kekayaan itu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan seringkali terlihat biasa saja. Ironisnya, justru kebiasaan-kebiasaan inilah yang sering diremehkan oleh orang miskin. Karena terlihat sederhana, karena tidak memberi hasil instan, atau karena bertentangan dengan pola pikir mayoritas yang lebih suka jalan pintas. Orang miskin cenderung menertawakan hal-hal yang tidak langsung terlihat manfaatnya, padahal justru di sanalah letak pondasi kekuatan para orang kaya. Apa yang membuat seseorang akhirnya bisa naik kelas dalam hidupnya, bukan semata-mata karena nasib, tapi karena mereka mulai mengambil keputusan-keputusan yang berbeda. Mereka mulai melakukan hal-hal yang mungkin tampak membosankan, tidak keren, bahkan terlihat aneh di mata orang kebanyakan. Tetapi justru dari kebiasaan itulah, roda keberuntungan mereka mulai bergerak. Dalam video ini, kita akan mengupas secara mendalam 10 kebiasaan orang kaya yang selama ini sering diremehkan oleh orang miskin. Kita akan bedah satu persatu, dengan cerita, ilustrasi, contoh nyata, dan cara berpikir yang berbeda. Tujuannya bukan hanya supaya Anda tahu, tapi supaya Anda bisa mulai menerapkannya dan benar-benar melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Mari kita mulai dari kebiasaan yang pertama. 1. Menyisihkan uang sebelum mengeluarkan. Pada pandangan pertama, kebiasaan ini terdengar terlalu sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan besar yang membedakan antara mereka yang terus-menerus kekurangan, dengan mereka yang perlahan namun pasti membangun kekayaan. Orang kaya, hampir tanpa pengecualian, punya satu prinsip keuangan yang tak bisa diganggu-gugat. Mereka menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan terlebih dahulu, baru kemudian membelanjakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bertolak belakang dengan kebiasaan orang miskin, yang justru membelanjakan dulu, lalu berharap masih ada sisa untuk ditabung. Coba bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama, katakanlah 3 juta rupiah per bulan. Yang satu, setiap kali gajian, langsung menyisihkan 300.000 ke dalam rekening terpisah atau investasi. Sementara yang lain, menggunakan seluruh uangnya untuk membayar tagihan, makan, dan sedikit hiburan. Di akhir bulan, ia sadar tak ada lagi uang tersisa untuk ditabung. Lalu bulan berikutnya, ia ulangi kebiasaan yang sama. Tahun demi tahun berlalu, dan ia tetap berada di tempat yang sama. Sementara itu, orang yang pertama mulai membangun fondasi finansialnya. Mungkin hasilnya belum terasa di bulan pertama, atau bahkan di tahun pertama. Tapi 5 tahun kemudian, dia memiliki tabungan, investasi, dan kebiasaan mental yang kuat dalam mengelola uang. Dia tak mudah tergoda untuk konsumsi berlebihan. Dia tahu bagaimana menunda kepuasan. Dan dari situlah kekayaan mulai bertumbuh. Orang miskin seringkali menertawakan orang yang hidup hemat. Mereka mengira orang kaya itu seharusnya hidup bermewah-mewah, selalu memakai barang mahal, dan pamer gaya hidup. Tapi inilah kesalahpahaman besar. Orang kaya sejati justru sangat berhati-hati dalam mengelola pengeluaran, dan mereka tidak merasa perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain lewat gaya hidup. Jika Anda ingin mengubah hidup secara nyata, mulailah dari kebiasaan ini. Setiap kali Anda menerima penghasilan, langsung sisihkan bagian tertentu untuk masa depan. Buat itu jadi prioritas, bukan sisa. Karena jika Anda menunggu sampai ada sisa, maka akan selalu habis oleh keinginan yang tak pernah habis. Dan yang lebih penting lagi, kebiasaan ini bukan hanya soal uang. Ini tentang cara berpikir. Ini tentang siapa yang Anda utamakan dalam hidup Anda. Kepuasan sesaat hari ini, atau kemerdekaan finansial di masa depan? 2. Menghargai waktu lebih dari uang. Bagi banyak orang miskin, waktu adalah sesuatu yang murah. Mereka rela menunggu berjam-jam demi diskon kecil, rela menghabiskan waktu berdebat sia-sia di media sosial, atau bahkan mengorbankan hari-hari produktifnya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak memberikan nilai apapun dalam jangka panjang. Sebaliknya, orang kaya sangat menghargai waktu. Bukan karena mereka merasa sombong,
Tapi karena mereka memahami satu hukum yang tak bisa dilanggar dalam hidup ini, waktu tidak bisa diperbarui. Uang yang hilang masih bisa dicari lagi. Tetapi 1 jam yang terbuang, tidak akan pernah kembali. Coba kita bayangkan seorang pria miskin yang menolak membayar jasa kurir sebesar Rp20.000 karena merasa itu terlalu mahal. Ia lebih memilih naik ojek bolak-balik selama 2 jam, panas-panasan, hanya demi mengantar 1 dokumen. Ia merasa hemat, padahal sebenarnya dia sedang menukar 2 jam hidupnya untuk sesuatu yang nilainya jauh lebih kecil. Orang kaya akan membayar jasa tersebut tanpa ragu. Bukan karena malas, tapi karena 2 jam itu bisa ia gunakan untuk berpikir, membaca, merancang strategi bisnis, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Bagi mereka, waktu bukan hanya uang, waktu adalah modal hidup. Ada alasan mengapa orang-orang sukses sangat terorganisir. Mereka menggunakan kalender, menyusun to-do list, memprioritaskan hal-hal penting. Mereka tidak hidup secara impulsif, tidak menjalani hari hanya dengan mengikuti alur tanpa rencana. Mereka sadar bahwa 1 jam bisa membangun atau menghancurkan seluruh arah hidup. Ini adalah kebiasaan yang sering disepelekan. Banyak orang merasa bahwa mengatur waktu itu hanya untuk orang sibuk. Padahal sebaliknya, justru dengan mengatur waktulah seseorang bisa menjadi produktif, sibuk dengan hal penting, dan akhirnya meraih keberhasilan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang miskin sering kelelahan tapi tidak maju-maju? Jawabannya bisa jadi karena mereka menghabiskan energi untuk hal yang tidak berdampak. Mereka sibuk, tapi tidak produktif. Mereka capek, tapi tidak bergerak. Mulailah berpikir seperti orang kaya. Jadikan waktu sebagai harta paling berharga. Lihat kembali cara Anda menghabiskan hari ini. Berapa jam yang benar-benar membangun masa depan Anda, dan berapa jam yang hanya berlalu tanpa makna? 3. Terus belajar dan meningkatkan diri. Ada mitos yang keliru, namun sangat merusak, bahwa belajar hanya untuk anak sekolah. Begitu lulus, banyak orang berhenti membaca, berhenti belajar, dan merasa sudah cukup tahu tentang hidup. Inilah yang membuat kebanyakan orang terjebak dalam zona yang sama selama puluhan tahun. Orang kaya berpikir berbeda. Bagi mereka, belajar adalah kebiasaan seumur hidup. Mereka membaca buku, mendengar podcast, mengikuti seminar, berdiskusi dengan orang yang lebih cerdas. Bukan karena mereka bodoh, tapi justru karena mereka sadar bahwa dunia terus berubah. Dan hanya mereka yang terus belajar yang bisa tetap relevan. Coba bayangkan seseorang yang bekerja sebagai karyawan biasa. Ia sudah bekerja selama 10 tahun, tapi pekerjaannya tetap sama, pendapatannya tidak berubah, dan wawasannya pun stagnan. Ketika ditanya kapan terakhir kali membaca buku atau mempelajari keterampilan baru, ia hanya tertawa dan menjawab, "Sudah nggak sempat, sibuk kerja." Orang miskin seringkali memandang belajar sebagai beban. Mereka menganggap buku itu membosankan, kursus itu mahal, dan waktu belajar sebagai pemborosan. Padahal dalam dunia nyata, satu ide yang tepat bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Ada cerita menarik tentang seorang tukang becak yang belajar secara otodidak tentang investasi melalui buku bekas. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli saham perusahaan besar secara bertahap. 20 tahun kemudian, ia hidup dari dividen, bukan dari keringat. Ia tidak lulus sekolah tinggi, tapi ia memiliki satu kebiasaan yang sama dengan para miliarder, tidak pernah berhenti belajar. Jadi jika Anda masih bertanya-tanya, mengapa sebagian orang terus naik kelas sementara sebagian lainnya tetap di tempat? Mungkin jawabannya bukan pada seberapa pintar mereka, tapi seberapa besar kemauan mereka untuk terus belajar. 4. Menunda kepuasan demi hasil lebih besar. Bayangkan 2 anak kecil yang diberi pilihan. 1 permen sekarang, atau 2 permen kalau mau menunggu 15 menit. Sebagian anak langsung mengambil yang 1 permen, karena tidak tahan menunggu. Sebagian lagi menunggu, dan akhirnya mendapat 2. Eksperimen sederhana ini dikenal sebagai marshmallow test, dan hasilnya sangat mengejutkan. Anak-anak yang mampu menunda kepuasan saat kecil, terbukti lebih sukses dalam hidup saat dewasa. Begitu pula dengan orang kaya. Mereka mampu menunda kepuasan. Mereka tidak tergoda untuk memamerkan kekayaan saat baru punya sedikit uang. Mereka lebih memilih berinvestasi, mengembangkan bisnis, atau menabung, daripada membeli barang-barang mahal hanya untuk dipuji orang lain. Sementara itu,
Orang miskin sering terjebak pada dorongan untuk terlihat sukses, meski sebenarnya belum punya apa-apa. Begitu mendapat gaji, langsung membeli ponsel terbaru. Begitu dapat bonus, langsung liburan ke luar negeri. Mereka ingin dihargai, ingin diakui, tapi akhirnya justru terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tak berujung. Menunda kepuasan bukan berarti hidup pelit atau tidak menikmati hidup. Justru sebaliknya. Ini tentang kemampuan memilih yang lebih besar untuk masa depan, daripada yang kecil untuk saat ini. Ini tentang mengorbankan sedikit kenyamanan hari ini demi kemerdekaan besar esok hari. Lihatlah para pengusaha besar. Sebelum mereka memiliki rumah mewah dan mobil mahal, mereka hidup sederhana. Mereka makan hemat, tinggal di tempat kecil, dan menginvestasikan hampir seluruh penghasilan ke dalam bisnis mereka. Dan ketika bisnis itu berhasil, mereka baru menikmati hasilnya dengan tenang. Ini bukan soal nasib. Ini soal karakter. Jangan tertipu oleh budaya pamer. Jangan terjebak pada ilusi bahwa kebahagiaan harus segera dipuaskan. Karena dalam kenyataannya, kepuasan yang instan seringkali membawa penyesalan yang panjang. Tetapi kepuasan yang ditunda, hampir selalu membawa hasil yang lebih besar dan lebih manis. 5. Berani menghadapi risiko dengan perhitungan. Orang kaya bukanlah orang yang tidak pernah takut. Mereka juga bisa merasa cemas, waspada, dan bahkan gagal. Tetapi ada satu perbedaan besar yang membedakan mereka dari orang miskin. Orang kaya tetap melangkah, meskipun takut. Mereka tahu bagaimana menimbang risiko, mengkalkulasi dampaknya, dan memutuskan dengan penuh tanggung jawab. Sementara orang miskin, seringkali bahkan belum mulai mencoba, tapi sudah menyerah karena takut gagal. Ketakutan memang wajar, tapi jika dibiarkan mengendalikan hidup, ia menjadi penjara tak terlihat. Dan disinilah letak perbedaan besar dalam cara berpikir antara mereka yang membangun kekayaan dan mereka yang tidak pernah kemana-mana. Bayangkan dua orang melihat peluang usaha kecil, misalnya membuka warung kopi sederhana di pinggir jalan. Yang satu berpikir, bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau tidak ada pelanggan? Bagaimana kalau kena hujan terus? Lalu ia membatalkan niatnya. Yang satu lagi berpikir, apa yang bisa saya lakukan kalau rugi? Bisakah saya pelajari caranya menjangkau pelanggan? Bagaimana saya bisa meminimalkan kerugian? Dan ia memutuskan untuk mencoba, dengan persiapan dan cadangan. Banyak orang miskin hidup dalam fantasi akan keamanan. Mereka percaya bahwa menjadi karyawan selamanya adalah jalan paling aman. Padahal di balik itu, mereka sedang menyerahkan seluruh kendali hidup kepada orang lain. Mereka tidak memiliki kendali atas waktu mereka, atas penghasilan mereka, dan bahkan atas nasib mereka saat krisis datang. Orang kaya justru menghadapi kenyataan. Mereka sadar bahwa tidak ada jaminan dalam hidup ini. Maka daripada menghindari risiko sepenuhnya, mereka memilih untuk mempelajari cara mengelolanya. Mereka membaca kontrak dengan cermat, membagi investasi dalam beberapa sektor, memiliki dana cadangan, dan mencari mentor sebelum melangkah. Kebiasaan menghadapi risiko ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk dari pengalaman kecil yang terus diasah. Dari mencoba ide sederhana, dari belajar gagal dalam skala kecil, dari memperbaiki kesalahan tanpa menyalahkan keadaan. Sedangkan orang miskin seringkali tidak belajar dari kegagalan, karena mereka bahkan tidak memberi diri mereka kesempatan untuk gagal. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, maka berhentilah berharap semua akan aman dan pasti. Tidak ada jalan bebas risiko menuju kebebasan finansial. Tetapi ada cara cerdas untuk melangkah dengan perhitungan. Dan hanya mereka yang berani mengambil langkah pertama yang akan tahu betapa pintunya akan terbuka setelah itu. 6. Berkumpul dengan lingkungan yang mendorong pertumbuhan. Lingkungan adalah cermin masa depan. Anda akan menjadi seperti orang-orang yang paling sering Anda temui. Jika Anda dikelilingi oleh orang yang mengeluh, menyalahkan nasib, menertawakan usaha orang lain, dan merasa dunia tidak adil, maka lambat laun, cara berpikir itu akan menyusup masuk ke dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Orang kaya sangat selektif dalam memilih lingkungan. Mereka tidak ingin hanya sekadar dikelilingi oleh orang pintar atau kaya. Mereka ingin bersama orang yang positif, yang tumbuh, yang punya visi ke depan. Mereka mencari ruang yang membuat mereka merasa kecil, bukan untuk merasa rendah diri, tapi agar mereka terpacu untuk naik kelas.
Coba bayangkan Anda berada dalam satu kelompok teman yang setiap hari membicarakan gosip, berita negatif, dan mengeluh soal hidup. Bandingkan dengan satu kelompok lain yang setiap hari mendiskusikan peluang bisnis, cara mengelola waktu, strategi investasi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam waktu 1 tahun, mana yang akan membawa Anda pada kehidupan yang lebih baik? Orang miskin sering terjebak dalam zona nyaman lingkungan. Mereka takut terlihat beda, takut dijauhi, takut dianggap sok tahu jika mencoba hal baru. Padahal, perubahan besar dalam hidup hampir selalu dimulai dari keputusan untuk keluar dari lingkaran lama dan membangun lingkaran baru yang lebih sehat. Lingkungan juga bisa dalam bentuk yang tidak fisik, buku yang Anda baca, video yang Anda tonton, konten yang Anda konsumsi setiap hari. Jika Anda setiap hari melihat konten pamer harta, drama tak bermutu, dan hiburan tanpa makna, maka jangan heran jika pola pikir Anda pun menjadi konsumtif dan dangkal. Sebaliknya, jika Anda membiasakan diri menonton video edukatif, membaca buku pengembangan diri, dan mengikuti pembicaraan orang sukses, maka otak Anda akan mulai terbentuk ke arah yang sama. Ini bukan soal kecerdasan bawaan, tapi soal apa yang Anda tanamkan setiap hari. Ingat, Anda tidak harus meninggalkan semua teman lama Anda. Tapi Anda harus mulai membangun lingkungan baru yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik. Karena tidak ada orang yang berhasil sendirian. Semua orang hebat adalah hasil dari komunitas, mentor, dan lingkungan yang membesarkan mereka. 7. Mengelola emosi dalam mengambil keputusan. Salah satu hal paling merusak dalam hidup seseorang bukanlah kurangnya pengetahuan, tapi ketidakmampuan mengelola emosi. Banyak orang miskin membuat keputusan besar saat sedang marah, stres, panik, atau terlalu gembira. Hasilnya bisa ditebak. Keputusan yang didasari emosi seringkali berujung pada penyesalan. Orang kaya punya kebiasaan yang sangat penting. Mereka mengambil jeda sebelum mengambil keputusan penting. Mereka tidak terburu-buru. Mereka menunggu emosi mereka stabil. Mereka mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Mereka bahkan kadang meminta pendapat orang lain yang netral. Ini terdengar sederhana, tapi berdampak luar biasa. Misalnya, seseorang melihat harga saham turun drastis. Orang yang panik langsung menjual semua sahamnya karena takut rugi lebih besar. Tapi orang kaya yang terbiasa berpikir jernih akan melihat ulang laporan keuangan perusahaan, tren pasar, dan potensi pemulihan. Ia tidak langsung bereaksi. Ia merespons dengan kesadaran. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Saat ada konflik di tempat kerja, orang miskin bisa langsung emosi, marah, keluar dari pekerjaan tanpa rencana. Sementara orang kaya akan menganalisis situasi, menyusun strategi keluar yang cerdas, atau bahkan menjadikan konflik sebagai batu loncatan menuju posisi lebih tinggi. Kecerdasan emosional ini sangat berharga. Karena dalam hidup, Anda akan terus menghadapi ketidakpastian, tekanan, kritik, dan godaan. Jika Anda tidak punya kendali atas emosi, maka Anda akan terus menjadi korban dari situasi. Tapi jika Anda mampu mengelola emosi, maka Anda menjadi tuan atas hidup Anda. Orang miskin seringkali menertawakan orang yang terlihat terlalu tenang atau dingin dalam situasi sulit. Padahal justru dari ketenangan itulah lahir keputusan-keputusan yang mengubah arah hidup. Orang kaya tidak terjebak dalam permainan emosi. Mereka tahu bahwa satu keputusan emosional bisa menghancurkan rencana yang dibangun selama bertahun-tahun. Mulailah melatih diri untuk tidak langsung bereaksi. Ambil jeda. Tarik napas. Tulis pemikiran Anda. Tidur semalam sebelum mengambil keputusan penting. Dan lihat bagaimana hidup Anda mulai berubah dari reaktif menjadi strategis. 8. Fokus pada solusi, bukan masalah. Di saat banyak orang tenggelam dalam keluhan dan merasa hidup tidak adil, orang kaya justru berusaha fokus mencari solusi. Ini bukan soal mereka tidak pernah menghadapi masalah. Justru sebaliknya, mereka juga mengalami kegagalan, tekanan, bahkan kehilangan. Tapi bedanya, mereka memilih untuk tidak berlama-lama tenggelam dalam masalah. Mereka memilih untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ini adalah kebiasaan mental yang sangat kuat. Fokus pada solusi artinya Anda melatih otak Anda untuk berpikir ke depan, bukan berputar-putar di tempat yang sama. Orang miskin seringkali terjebak dalam pola pikir yang hanya mencari siapa yang harus disalahkan. Mereka menyalahkan pemerintah, menyalahkan sistem, menyalahkan orang tua,
bahkan menyalahkan nasib. Tapi semua itu tidak mengubah keadaan. Bayangkan ada seseorang yang kehilangan pekerjaan. Reaksi umum mungkin adalah panik, marah, atau merasa menjadi korban keadaan. Tapi orang yang fokus pada solusi akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apakah saya bisa belajar keterampilan baru? Apakah saya bisa mulai bisnis kecil-kecilan? Siapa yang bisa saya hubungi untuk peluang kerja? Kebiasaan ini juga terlihat dalam cara orang kaya membangun bisnis. Saat pasar berubah, mereka tidak terus mengeluh bahwa konsumen sudah tidak seperti dulu. Mereka mencari tahu pola baru, menyesuaikan strategi, berinovasi. Sementara banyak pengusaha kecil yang gagal karena terlalu lama menyangkal kenyataan bahwa dunia berubah cepat. Fokus pada solusi juga berarti tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Orang miskin kadang terlalu banyak waktu habis untuk membahas politik, gosip, dan konspirasi yang di luar kendali mereka. Orang kaya memilih untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa mereka perbaiki hari ini. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa Anda ulang setiap kali menghadapi kesulitan. Langkah apa yang bisa saya ambil hari ini untuk memperbaiki situasi ini, walau sedikit? Pertanyaan ini akan mengaktifkan bagian otak Anda yang bertanggung jawab pada tindakan dan kreativitas, bukan sekadar keluhan. Dan di sanalah letak perbedaannya. Orang kaya bukan hanya bekerja keras, tapi mereka juga bekerja cerdas. Mereka tahu bahwa energi adalah aset, dan harus diarahkan ke arah yang membangun, bukan merusak dari dalam. 9. Tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Salah satu pelajaran paling penting yang dipahami oleh orang kaya adalah bahwa ketergantungan hanya pada satu sumber penghasilan adalah bentuk risiko paling berbahaya dalam keuangan pribadi. Mereka tahu bahwa dunia tidak selalu stabil. Pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa lesu, atau krisis bisa datang sewaktu-waktu. Maka mereka mulai sejak dini untuk membangun berbagai aliran penghasilan. Sementara banyak orang miskin merasa bahwa satu gaji tetap dari pekerjaan sudah cukup. Mereka hidup hanya dari satu sumber, dan jika itu terganggu, maka seluruh sistem hidup mereka runtuh. Tidak ada cadangan, tidak ada rencana B, dan lebih buruk lagi, mereka tidak merasa butuh menyiapkan apa-apa. Orang kaya, bahkan sejak belum menjadi sangat kaya, sudah mulai menyiapkan saluran pendapatan tambahan. Mungkin dari menyewakan properti kecil, dari penghasilan pasif di investasi, dari bisnis sampingan, atau dari keahlian yang bisa dimonetisasi. Mereka terus berpikir, bagaimana caranya agar uang tetap masuk, bahkan ketika saya sedang tidur? Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah kebiasaan membangun sistem. Mereka belajar, mereka bertanya, mereka mencoba, mereka gagal, lalu mereka coba lagi. Sampai akhirnya mereka memiliki sistem yang bisa menopang hidup tanpa harus terus menukar waktu dengan uang. Bayangkan seorang guru yang juga mengajar privat online di akhir pekan. Lalu ia menulis buku pelajaran dan menjualnya dalam bentuk e-book. Kemudian ia mulai membuat kursus daring yang bisa dibeli kapan saja oleh murid dari seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun, ia tidak lagi hanya mengandalkan gaji bulanan, tapi juga memiliki 3 atau 4 saluran penghasilan yang stabil. Orang miskin sering menertawakan orang yang mencoba hal-hal seperti itu. Ah, kecil penghasilannya. Tapi justru dari penghasilan kecil itulah nanti tumbuh menjadi pohon besar. Karena yang penting bukan besar kecilnya penghasilan tambahan, tapi mindset untuk tidak bergantung hanya pada satu jalur. Jika Anda hari ini hanya punya satu sumber penghasilan, mulailah berpikir, apa satu keterampilan yang bisa Anda monetisasi? Apa satu kebiasaan yang bisa Anda kembangkan untuk membangun penghasilan pasif dalam 5 tahun ke depan? Orang kaya tidak pernah berhenti di satu jalur. Mereka tahu bahwa keamanan sejati datang dari diversifikasi, bukan dari bergantung pada satu titik rapuh. 10. Membayar untuk ilmu dan akses. Banyak orang miskin berpikir bahwa ilmu itu seharusnya gratis. Mereka merasa keberatan membayar buku, seminar, pelatihan, atau bahkan membayar konsultan. Buat apa bayar? Kan banyak yang gratis di internet. Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak sepenuhnya benar. Orang kaya punya pandangan yang sangat berbeda. Mereka mengerti bahwa membayar untuk ilmu dan akses bukanlah pemborosan, melainkan percepatan. Mereka tahu bahwa waktu itu mahal, dan jika ada orang yang bisa membantu mereka belajar lebih cepat, menghindari kesalahan, dan melangkah lebih tepat,
maka membayar adalah keputusan yang cerdas. Ilmu gratis memang tersedia, tapi mencarinya butuh waktu, dan kadang penuh dengan informasi yang salah. Orang kaya memilih membayar karena mereka ingin hasil lebih cepat dan lebih akurat. Mereka juga tahu bahwa membayar untuk masuk lingkungan tertentu bisa membuka pintu jaringan yang lebih luas, dan dari jaringan inilah seringkali muncul peluang besar. Bayangkan Anda ingin belajar cara berinvestasi. Anda bisa mencari ratusan video gratis, dan itu bagus. Tapi Anda juga bisa ikut pelatihan intensif, dibimbing mentor, mendapatkan forum diskusi, dan membuat keputusan investasi lebih tepat hanya dalam beberapa minggu. Waktu yang Anda hemat mungkin bernilai puluhan juta, dibanding jika Anda mencoba sendiri dan belajar dari kegagalan demi kegagalan. Orang miskin kadang mencemooh orang yang ikut kelas berbayar. Mereka menganggap itu pemborosan. Padahal dalam kenyataannya, yang memboroskan waktu dan uang justru adalah mencoba tanpa arah, jatuh berulang-ulang, dan akhirnya menyerah tanpa hasil. Kebiasaan membayar untuk ilmu juga menunjukkan sikap serius terhadap perkembangan diri. Karena ketika Anda membayar, Anda lebih fokus, lebih bertanggung jawab, dan lebih berkomitmen. Itu sebabnya seminar gratis sering kosong, sementara seminar berbayar justru penuh dengan orang yang benar-benar ingin belajar. Jika Anda ingin naik kelas dalam hidup, maka belajarlah untuk berani membayar demi ilmu yang benar. Bukan untuk pamer, bukan untuk sertifikat, tapi untuk mempercepat langkah dan membuka pintu baru. Ilmu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dicuri dan tidak pernah berkurang nilainya. Dan ingat, uang bisa hilang, tapi ilmu yang tertanam dalam diri Anda akan terus menghasilkan sepanjang hidup Anda.